Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Salatu alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita bahasan tentang al-libas. Ada pakaian atau hukum syar'i bacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله غفر الله ذنوبه الله اغفر له warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu ke-81 dari Abu Hurairah. Beliau berkata, "Bainama rajulun yusalli wasallam bab rajulan ya Rasulullah amartahu salli iza Allah la yaqum dengan sarung yang maka Rasulullah lalu pergi untuk kemudian kembali. Maka Rasulullah SAW bersabda, pergi dan berwudulah. Maka seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkannya berwudu kemudian engkau diam terhadapnya? Beliau menjawab, sesungguhnya dan sesungguhnya Allah tidak menerima salat orang yang berpakaian isbal. Hadis ini berkaitan dengan seseorang yang sedangkan kainnya, celananya, sarungnya, gamisnya di bawah mata kaki. Ini bahasan ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan malah dianjurkan agar pakaiannya dia di bawah mata kaki. Dijelaskan bahwa al-isbal atau memanjangkan kain celana sampai di bawah mata kaki adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang sebagai haram hukumnya, apapun kondisi dan keadaan dia, termasuk di dalamnya seseorang yang lagi sholat. Seseorang yang lagi sholat tetap dia dilarang untuk menggunakan kain atau celana yang di bawah kaki. Ini yang harus kita pahami dulu, bahwa hukum kondisi apapun dalam keseharian maupun di dalam sholatnya, terutama lagi kalau dia memakainya melakukan isbal itu memang dengan tangan memiliki tujuan apa? Sombongan. Usahanya akan lebih besar lagi bagi dia. Nah, sekarang itu ada
ketika dia sholat, dia menggunakan sarung atau celana yang di bawah mata kaki. Pertanyaan, apakah sholat dia itu sah atau tidak? Karena dia melakukan perbuatan dosa. Paham tidak? Paham apa belum? Belum. Jadi si A ini, si Fulan ini sholat, celananya di bawah mata kaki. Sarung jarang lah orang pakai sarung di bawah mata kaki, yang jarang. Pakai celana di bawah mata kaki atau pakai gamis di bawah mata kaki. Sedang dia sholat. Paham masalahnya? Pertama, dia tetap dikatakan berdosa haram karena dia memakai celana atau gamis di bawah mata kaki. Dia berdosa. Sampai di sini paham? Nah, masalah yang kedua sekarang, sholatnya sah enggak? Paham tidak? Saya tidak nyuruh Anda untuk jawab. Saya cuma paham tidak Anda? Paham tidak? Sholatnya sah apa tidak? Nah, ini satu permasalahan. Jadi kalau dia dibilang dosa, ya dosa dia. Kalau dibilang melakukan perbuatan haram, ya dia berbuat yang haram, dosa mas. Kenapa? Ya karena isbalnya itu. Cuman yang jadi masalah, sholatnya sah tidak. Paham? Nah, di sini para ulama fikih berbeda pandangan untuk menilai sholat dia ya. Pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama menilai sholat dia itu sah, tapi dia berbuat dosa. Sholatnya sah pak. Kok aneh? Maksud sah itu apa? Apa maksudnya sah? Nah ini baru nanya saya. Apa maksudnya? Apa? Tidak perlu mengulang. Ya, dia tidak perlu mengulang, Pak. Loh, katanya di hadis ini yang dibaca tadi, ada seseorang yang berwudu, ada seseorang yang sholat, sedangkan kainnya dia panjang. Dia untuk mengulang wudunya. Rasulullah SAW untuk mengulang wudunya, jangankan sholat, wudunya suruh ulang. Pergi. Kenapa Rasulullah menyuruh si fulan itu jawab dia di sholat, sedangkan dia isbal. Allah sholat orang yang isbal. Mayoritas ulama menilai sholatnya sah. Kok bisa? Ya, karena hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Hadisnya ini lemah, Pak. Dalam Abi Dawud, di riwayat Imam hadis ini dinilai oleh para ulama hadis ini lemah.
Albani menilai lemah, begitu juga Syuaib Al-Arnaud dan para ulama lain menilai hadis ini lemah. Walaupun Imam Nawawi menilai bahwa hadis ini apa? Sahih. Nah, makanya terjadi perbedaan pendapat. Ya, sehingga mayoritas para ulama lebih menguatkan pandangan bahwa status hadis ini lemah. Ketika hadis ini statusnya lemah, maka hukum tidak bisa berdiri di atas hadis yang lemah. Maksudnya hadis ini tidak bisa dijadikan dalil karena status hadisnya apa? Lemah. Paham? Belum? Jadi status hadis ini lemah. Karena dia lemah, maka dia tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Maka ketika nggak bisa dijadikan dalil, dikembalikan ke hukum asli bahwa sholat orang itu sah. Karena menghukumi orang dengan sholatnya dia tidak sah, itu butuh dalil yang sahih. Sembarangan menghukumi sholatmu nggak sah. Dasarnya apa? Harus ada dalil yang valid. Statusnya harus sahih, harus kuat. Kalau ada dalil lemah, maka tidak bisa dijadikan dalil untuk membatalkan sholatnya dia. Paham? Nah, ini jadikan patokannya. Jadi argumen satu-satunya para ulama mengatakan sholatnya tetap sah karena dalilnya apa? Lemah, itu aja. Dan inilah kuat. Dan itu juga yang difatwakan oleh para ulama kita seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Mereka semua dalilnya sama. Ini hadis Abu Dawud ini lemah hadisnya. Paham? Oke. Lanjut. Jadi sholatnya lemah, sholatnya sah, tapi dia apa? Dosa apa? Seperti menurut pendapat sebagian ulama lagi, umpamanya si fulan berangkat haji. Ini sebagian pendapat ya. Berangkat haji tanpa mahram. Sebagian ulama menilai hajinya sah, tapi dia dosa. Ini pendapat sebagian. Jadi artinya ada di beberapa hukum fikih itu dinilai sah, tapi dia dosa. Seperti lagi pendapat lain mengatakan si fulan sholat di tempat, di rumah, sholat di rumah, cuman tanah yang dia pakai untuk bangun rumah itu nyerobot. Saya pernah jalan-jalan subuh Mas sama teman komplek, jalan kaki. Saya lihat jalanan, anggap ini jalan. Ketika saya jalan gitu, tiba-tiba di jalan ini ada rumah orang, di sini rumah, di sini rumah. Ada rumah yang lantai 2-nya itu atas jalanan. Paham ya? Ini jalanan, anggap kayak gitu. Lantai 2-nya itu di sini. Saya bilang, loh kok aneh ini? Tahu Ustaz? Gimana ini Ustaz hukumnya? Jadi jalannya siapa? Saya bilang. Ini hukumnya kalau dia sholat di situ. Paham nggak? Dia bangun di warisan yang punya dia, terus dibangun rumah, nyerobot kan? Nah berarti itu sholat ardin maksud, sholat di tanah hasil nyerobot.
Paham? Sama pula orang sholat pakai baju nyolong bajunya. Ada-ada aja Ustaz. Semua itu. Nah, sebagian dalam madhab fikih, sebagian madhab mengatakan bahwa dia sholatnya sah, tapi dia berdosa. Dosa mas, sholatnya. Dosa nih sholatnya ini. Kenapa? Tanahnya nyolong. Repot Pak. Jadi artinya masalah ini bukan masalah yang aneh gitu loh. Pakai isbal, tanahnya isbal, kamisnya isbal, dosa dia melakukan perbuatan haram. Sholat, sah sholatnya, tapi dia dosa. Nah ini pendapat yang kuat dari para ulama fikih. Selanjutnya dari Qais bin Bishr beliau berkata, saya diberitahu oleh bapakku, dia adalah teman dekatnya Abu Ad-Darda. Rajulun min ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Hanzaliyah wa kana rajulan mutawahidan falamma فإذا فرغ إنما هو تسبيح حتى يأتي الدرداء فقال له الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعنا فقال خذها مني وأنا الغلام كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس فرأيت أبا الدرداء صلى بذلك فجعل يرفع رأسه إليه ويقول أأنت كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبرؤن على ركبتيه. يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة ثم مر فقال له أبو الدرداء قال الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جملته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فأخذ شفرة جمته إلى أذنيه إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله
sallallahu alaihi wasallam innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nasi fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahhusya, yang artinya di Damaskus ada salam Al-Hanzaliyah. Dia adalah seorang yang sangat menyendiri, hanya untuk sholat. Yang hingga dia mendatangi keluarganya, maka orang itu melewati kami ketika kami sedang duduk di samping Abu Darda. Maka Abu Darda katakanlah satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikanmu. Dia berkata, Rasulullah SAW kirim satu pasukan perang. Ketika pasukan itu kembali, seorang dari mereka datang dan duduk di majelis Rasulullah SAW. Lalu dia berkata kepada orang yang di samping, seandainya kami bertemu dan terimalah ini dariku. Aku adalah pemuda dari Bani Ghifar. Bagaimana pendapat telah batal. Lalu hal itu dijawab oleh orang lain dan dia berkomentar, menurutku hal itu tidak masalah. Maka dua orang berbantah-bantahan hingga masalah. Tidak apa-apa jika dia diberi pahala dan dipuji. Maka saya lihat Abu Ad-Darda bergembira dengan hal itu. Seketika dia mengangkat kepala melihat kepadanya, saya berkata, apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW secara langsung? Dia menjawab, ya. Dia terus mengulang-ulang kepadanya hingga saya berkata, sungguh dia hampir duduk di atas kedua lututnya. Bishr berkata, di hari lain itu Hanzaliyah lewat lagi di depan kami. Maka Abu Ad-Darda berkata kepadanya, ucapkanlah satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikanmu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengurutkan tangannya dengan sedekah. Kemudian lewat lagi di hadapan kami. Maka Abu Ad-Darda berkata kepadanya, bermanfaat bagi kami, tidak merugikanmu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Quraisy sehingga segera mengambil pisau lebar yang tajam lalu memotong rambutnya hingga kedua daun telinganya dan meninggikan sarungnya hingga ke pertengahan betisnya. Kemudian beliau pada hari yang lain, maka Abu Bakar berkata kepadanya, satu kalimat bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan mendatangi maka baguskanlah pelana pakaian tempat kalian duduk, kendaraan, dan baguskanlah pakaian dan menjadi yang dikenal di tengah-tengah manusia, karena Allah tidak menyukai keburukan dan sikap sengaja menjadi buruk. Jadi ini cerita panjang bahwa si siapa namanya ini Qais bin Bishr At-Ta'labi At-Taghlibi, Qais bin Bishr At-Taghlibi, namanya Qais bin Bishr At-Taghlibi, cerita bahwa ayahnya dulu yaitu Bishr At-Taghlibi, ayahnya namanya Bishr At-Taghlibi, dulu pernah duduk sama Abu Darda.
laki-laki yang dia cuman sholat, habis sholat zikir, setelah zikir dia pulang ke rumahnya, dia nggak banyak gaul sama orang. Suatu hari ketika laki-laki itu ada dan lewat di depan mereka, Abu Darda nanya sama mereka, ajarkan kepada kita beberapa nasihat yang manfaat buat kita. Jadilah nasihat yang pertama. Kemudian beberapa hari berikutnya ketemu lagi, ajarkan kepada kita beberapa nasihat. Nah, yang kedua inilah beliau menyampaikan tentang satu hadis Nabi yang berkaitan dengan bahasan ini. Beliau bilang laki itu adalah sama tadi, sebaik-baik laki-laki tadi Khuraim al-Asadi, laki-laki itu Khuraim al-Asadi. Khuraim ini laki-laki yang soleh, laki-laki baik, cuman sayang rambutnya panjang, cuman sayang anaknya panjang, gamisnya panjang. Kalau dia potong rambut celananya di atas mata kaki, maka dia akan menjadi lelaki yang saleh dan baik. Oleh Quraisy, maka dia langsung mengambil pisau dan memotong rambutnya. Kemudian dia ngambil gamisnya sampai di pertengahan gamis. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa orang haram. Apa bentuk pendalilannya? Bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa sohihan seseorang itu bisa ternodai, bisa hilang. Karena isbat, berarti kan ini ancaman berat. Ya berarti dia akan menjadi orang yang dimurkai sama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa isbal itu dosa besar, akan murka Allah. Sahabat, para sahabat itu kalau mendengar itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mereka langsung meninggalkan saat itu juga, pakai nawar. Kalau kita kan tidak sekarang jemaah, dikasih tahu mas ini tidak boleh. Apa dalilnya? Ini loh hadisnya. Sahih tidak hadisnya? Sahih. Ini paling memahaminya dia aja. Ya, ini mungkin ini anaknya ekstrim kali. Masa gara-gara gitu doang. Nah, ini kan sakit jiwa nih orang kayak gini, mas. Ya kan, ini imannya rusak orang kayak gini. Ya, tapi orang iman itu adalah orang yang yad'u ila Allahi wa rasuli an yaqulu innama qauluhum idza du'u ila Allahi wa rasuli an yaqulu sami'na. Kalau mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, ini loh firman Allah dan ini berdasarkan memahami. Kalau ini saya dengar dan saya tinggalkan saat ini juga. Makanya Allah puji di surat Al-Ahzab,
kana lil mu'minin wala mu'minah Allah wa rasuluhu amran an yakuna orang beriman laki perempuan kalau Allah ini kan menurut dia kita pernah satu hari ini di Mekah waktu itu saya lagi di lift, ada ibu-ibu pakai baju putih-putih, mungkin mau umroh atau mungkin mau masjid ya. Liftnya kecil mas, lift kecil bukan jenis lift yang besar. Saya di situ. Nah liftnya kecil, nah ibu ini, pak saya sudah ada wudhu pak saya sudah wudhu pak wudhu. Saya bilang, Bu, kalau ibu seperti ini repot ibu batal dulu. Kenapa lah mas? Orang mesti nempel. Kamu oh angel ini. Wis. Ya wis lah terserah wis nikmati sulit Anda. Untuk Pak. Ini liftnya kecil ya Allah. Ya kan nyiksa diri namanya. Itulah kadang yang terjadi di masyarakat kita. Pernah juga di satu masjid seseorang nanya, Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak Ustadz. Ya, saya jawab dengan dalil, ini ayatnya, ini hadisnya. Marah-marah, teriak-teriak di masjid. Saya jawab, maaf Pak, Bapak nggak perlu teriak-teriak di masjid. Bapak kalau memang punya dalil yang bisa meyakinkan saya, ya Bapak jelasin saja. Kalau memang dalil Bapak itu kuat, ya saya akan dengarkan Anda. Sudahlah, ini masjid penceramahnya aliran lain, saya mau pulang. Ya silakan Pak, pulang Pak, siapa yang nyuruh. Ya kan itulah yang terjadi. Itulah sahabat. Ketika mereka dikasih tahu, oh ini Rasulullah SAW yang ngomong, iya, benar kamu dengar dari Rasulullah SAW, iya. Dengar langsung dari Rasulullah SAW, ya sudah langsung dipotong, langsung dicukur. Itulah kemuliaan mereka para sahabat. Harusnya kita juga sama kalau lihat hadisnya sahih atau paling tidak minimal hadisnya atau disebut dengan hasan. Kita oh ya Rasulullah ngomong ya sudah sampai nggak mencari jawaban, jangan-jangan begini hadisnya, paling itu versi kamu aja. Kita harus seperti ini. Imannya yang sakit. Selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Izra'ul muslimi ila nisfi saqi wala haraja aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'baini fama kana asfala minal ka'baini fahuwa fin nari wa man jara izarahu bataran lam yukhrid lahu ilaihi, yang artinya sarung orang muslim itu sampai pada pertengahan betis dan tidak berdosa pada sarung yang ada di antara itu dan kedua mata kakinya. Tetapi apa yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Dan barang siapa menyeret sarungnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya. Jadi hadis ini jelas memanjatkan sampai di bawah
sangat besar. Yang kedua, kalau dia memanjangkan karena sombong, maka dosanya lebih besar. Kalau itu batas di atas mata kaki itu seberapa? Di sini ada dua pilihan batasnya. Pilihan pertama adalah di tengah kalau dia tidak mau, tidak apa-apa, kamu turunin lagi sampai di bawah. Jelas, mata kaki nggak apa-apa. Di atas mata kaki sedikit nggak ada masalah. Jangan di bawah, umpama mata kakinya ini, ya, Anda di atasnya sini sedikit nggak ada masalah. Yang penting tidak di bawah. Nah, ini hadis yang sangat tajam bahwa di atas di bawah mata kaki itu haram. Kemudian terus tinggal dua. Beliau berkata, "Marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha'un." Faqala, "Ya 'abdallahi, irfa' izaraka." Farafa'tuhu, thumma qala, "Zid." Fazidtu, fama ziltu ataharraha ba'du. Faqala ba'dul qawmi, "Ila aina?" Faqala, "Ila ansafis saqaini." Yang artinya, saya pernah melewati Rasulullah SAW sementara sarungku terjulur. Maka beliau bersabda, "Wahai Abdullah, tinggikanlah sarungmu." Maka saya mengangkatnya. Kemudian beliau bersabda, "Tambah tinggi lagi." Maka saya pun mengangkat lagi. Setelah itu saya terus memperhatikannya. Sebagian orang berkata, "Sampai mana?" Dia menjawab, "Sampai pertengahan betis." Nah, ini idealnya sampai pertengahan apa? Betis. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, diturunin lagi di bawah, tidak ada masalah. Ini idealnya. Ya. Kemudian faedah lagi dari sini apa? Yang tadi bahwa sahabat itu kalau sudah mendengar larangan dari Rasul SAW, dia akan perhatikan seumur hidupnya. Ini yang luar biasa. Enggak nawar, enggak dilogikakan, enggak ini, enggak dibentur-benturin dengan omongan sono, enggak. Wong ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperhatikan selama hidupnya. Famaziltu ataharraha, saya terus akan jaga celana saya segini. Gitu. Ini luar biasa. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, ya, selanjutnya yang terakhir yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamati." Faqalat Ummu Salamah, "Fa kaifa tasna'u nisa'u bidunhinna?" Qala, "Yurakhina shibran dan kashifu aqdamuhunna." Qala, "Fayurakhinahu zira'an la yazidna." Yang artinya, barang siapa menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah berkata, "Apa yang harus diperbuat oleh para wanita pada ujung-ujung pakaiannya?" Beliau menjawab, "Mereka menjulurkannya satu jengkal." Ummu Salamah bertanya lagi, "Kalau begitu, apa kaki mereka akan terlihat?" Beliau menjawab, "Mereka menjulurkannya tidak lebih dari itu." nah ini bukan bermakna bahwa memanjangkan kain kalau tidak sombong boleh. Tidak memiliki makna itu. Tapi makna di sini adalah seseorang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki itu sudah dikatakan sebagai orang yang sombong.
terlepas dia punya niatan sombong atau tidak. Ya. Jadi hanya sekedar memanjang kain di bawah mata kaki saja, itu sudah statusnya dia sebagai orang yang sombong. Apalagi memang ada niatan sombong, tambah parah kan begitu ya. Makanya itu jadi dilarang. Terus perempuan bertanya, kalau kita gimana? Kalau perempuan marah lawannya, panjangin, malah tambahin satu jengkal dari bawah kakimu, dari bawah mata kakimu tambah jengkal lagi. Mereka malah jawab, ya Rasulullah, kalau saya tambah jengkal, kakinya kelihatan. Subhanallah. Lihatlah perempuan zaman dulu ya. Kakinya kelihatan, tambahin satu hasta. Nak nyapu jalanan aja mah. Jangan lebih dari itu. Artinya menunjukkan bahwa lihat kehormatan perempuan di zaman itu. Jadi kesimpulan fikihnya apa? Kesimpulan fikihnya bahwa isbal itu berlaku pada laki-laki saja. Adapun perempuan malah dianjurkan untuk memanjangkan bajunya. Najis Ustaz, tidak. Makanya muncul hadis yang lain, ya Rasulullah, kalau najis gimana kena najis? Bila menjawab, kalau dia di sini ada najis, terus kena bajunya dia yang bawa, lalu dia jalan lagi, maka pasir dan debu yang di depannya itu mensucikan dia. Terlepas dari yang namanya ijoro, ceritanya itu lo aja gitu ya. Itu masalah pribadi, jangan masukkan ke dalam hukum. Ya, paham? Alhamdulillah, pas waktunya. Nanti kita masuk. Kita ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Ya, tafadhal. Apa itu? Yang apa itu? Subang. Apa subang? Oh, sorban. Kenapa? Ya biasalah begitu hadis. Kadang hadis itu panjang, isinya banyak topik. Yang diambil sebagian dari hadis itu yang berkaitan dengan topik. Seperti hadis siapa? At-Taghlibi tadi itu. Ya kan cerita panjang lebar, sebetulnya yang diambil apanya? Sedikit aja. Tentang surban. Ya, mungkin surban di zaman itu panjang kali. Wallahu alam, saya nggak paham, nggak kebayang saya surban itu seperti apa yang dimaksud. Yang kita tahu surban ya surban di kepala. Apa yang dimaksud surban itu bagian bawah, sehingga itu dibahas. Wallahu alam. Ya, ada lagi yang mau nanya? Silakan Pak. Gimana? Tahun 60-an. Ya, tahun 60-an tidak dibahas masalah isbal. Kenapa kok sekarang dibahas?
tahun sekarang ada. Apakah zaman tahun 60-an, 70 berarti hukumnya nggak ada? Sama, alhamdulillah, bersyukur kita sebelum kita wafat kita dikenalkan akan Islam yang benar, Pak. Sama juga dulu kita juga nggak tahu, Pak, yang kita anggap datang ke kuburan itu kita anggap Islam, Pak, yang benar sudah. Sama, Pak, dulu juga kita menganggap bahwa apa namanya pengajian itu ya maulid. Istilah apa? Di masjid ada pengajian tuh, soal pengajian. Maksudnya apa? Maulid. Pengajian itu maulid, Pak. Ya kan? Sama. Itu kita menganggap bahwa itu sudah apa namanya? Sudah Islam yang benar gitu loh. Alhamdulillah mengenalkan kita ya. Minggu yang lalu cerita kelamaan, Bapak cerita tahun 60, Pak. 2 minggu yang lalu, Pak, di Rawamangun saya ngisi pengajian. Kalau pengajian rutin itu saya tahu, Mas, ini orang baru atau orang lama itu saya tahu. Kan itu kan bagaimana Anda juga tahu kan, ini orang yang rajin dia akan tahu ini orang baru. Kan gitu kan? Ya, apalagi ya saya yang duduk di depan begini, saya akan tahu ini orang baru nih, ini yang baru. Nah, 2 minggu yang lalu ada orang duduk, ini orang baru memang. Setelah itu dia bertanya. Kemudian setelah pengajian dia nemuin saya sama saudaranya yang memang rajin ngaji. Dia bilang saudaranya, Ustaz ini kenalin abang saya. Ya, nanya aja tadi sama Ustaz. Ya Ustaz, maaf, saya ini pertama kali datang di pengajian ini. Oh ya Mas, alhamdulillah, makasih banyak, saya bilang. Saya bingung Pak Ustaz. Bingung apa? Pengajian kok begini ya? Kelamaan Bapak tahun 60, Pak. Ini tahun sekarang ada Mas Yanto. Pengajian kok begini? Paham maksudnya apa? Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Kuitang. Oh iya benar. Ya benar, Pak. Yang dia maksud pengajian itu apa? Maulid. Sudah. Ya itulah dunia kita dulu masih muda kan seperti itu ya. Ya alhamdulillah Allah kenalkan kita cahaya Islam yang benar, kita memberikan kemudahan pada kita untuk belajar ilmu, yaitu belajar Quran dengan tafsir yang benar, mengajarkan kepada kita hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenalkan kita hadis yang ini yang lemah. Ada seterusnya, kitanya aja yang tidak tahu. Setelah kita tahu, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita. Kalau kita menganggap ketidaktahuan kita itu adalah hal yang bersifat, ketidaktahuan kita itu hal yang baku. Ya repot. Contoh, suatu hari saya ngajar di masjid belakang rumah saya. Saya waktu itu materi tentang sholat sunnah. Saya tidak mau materi yang kontroversi. Ya, kalau diajari tentang sholat sunnah, kan orang senang nerimanya. Subhanallah, memang saya yang terlalu detail mungkin jelasinnya. Saya jelaskan bahwa sholat sunnah itu seperti sholat subuh dan
zuhur, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu kalau kita rajin melakukannya, lalu suatu hari kita terlewat, maka itu boleh diqadha. Mungkin saya terlalu detail jelasinnya gitu ya. Boleh Pak mengqadha sholatnya, sholat qobliyah subuh sama qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kalau kelupaan bisa diqadha waktunya walaupun sudah habis asar. Deh, selesai masuk itu ya. Kan pasti di majelis ini ada aja orang yang tidak suka sama kita kan gitu kan ya. Minggu berikutnya tahunya apa? Itu Ustadz Nizar bawa hal yang aneh-aneh. Kenapa? Karena di pengajian berikutnya Ustadz mereka pelajarannya dikonfrontirlah ucapan saya. Iya, mohon maaf, kajian yang kemarin itu orang awam ngerti etika. Itu kajian yang kemarin itu gitu kan. Orang awam kan gitu. Dia bilang bahwa sholat sunnah itu bisa diqadha. Ngaco aja. Gitu kan. Yang diqadha itu sholat wajib. Mana ada sholat sunnah diqadha? Namanya aja sunnah. Ya kalau enggak ya enggak apa-apa. Kok pakai diqadha? Memang ada aja di kelompok-kelompok ini Wahabi mulai deh. Nah itulah yang saya maksud Pak. Apakah tidak tahunya kita itu hal yang bersifat paten? Bahwa kalau kita dapat info yang kita nggak tahu, kita dapat info baru. Wah nggak mungkin. Langsung begitu. Itu namanya sombong Pak. Itulah ciri-ciri orang sombong. Karena sudah keburu rame di komplek, tak kumpulin hadisnya. Tak kumpulin hadisnya semua, tak catat di handphone. Pas jadwal ngisi saya tak sebutin hadisnya satu demi satu, tek. Yang kemarin bikin rame di komplek siapa? Kan saya orang Jawa Timur. Ya kalau ada begitu tak tahu. Kita kan orang Jawa Timur ya begini wong Surabaya Mas. Ya kan? Ya. Yang kemarin yang bikin rame di kompleks apa? Silakan angkat tangan, sebutkan dalil-dalil Anda, saya terima. Kalau saya salah, saya cium tangan Anda. Ya diamlah. Saya sebutkan hadis-hadisnya langsung diam di komplek. Makanya Pak, kalau ustadzmu nggak ngerti, nanya dong, tak gituin. Terus. Ya begitulah Pak. Jadi kita ini jangan jadi orang yang sombong. Sombong itu apa? Kita nggak tahu, terus dikasih tahu nolak. Apalagi merasa dirinya seorang yang punya nama. Masalah Isbal gini dikasih tahu, gara celana aja masuk neraka. Gitu kan? Sampai rame dengan lo. Kamu seolah-olah Anda orang yang ngalah-ngalahin Ibnu Hajar aja apalanmu gitu kan. Saya prasangka baik sama beliau. Beliau pertanyaannya sama mas. Dulu kita belajar kok nggak tahu ya. Sama jilbab juga kita tahu-tahu kan. Tahu-tahu gitu Pak. Ya, dulu mana ngerti. Orang tua kita juga nggak paham kan jilbab kan gitu kan. Ya mungkin zaman itu memang tidak ada ustadz yang paham. Yang ada siapa? Guru ngaji yang disebut ustadz itu. Terus yang disebut ustadz itu apa? Pimpinan maulid sama pimpinan tahlil. Yang dia nggak ngerti sebetulnya. Islam itu ya begitu. Ya, setelah kita belajar, yang namanya apa? Hidayah. Kita bersyukur kepada Allah. Kewajiban kita dalam bentuk syukur itu apa? Hidayah ini berdoa
belakang. Apa? Ya, ada. Ini kalau maksudnya apa? Anda mau pakai pakaian jenis apapun, boleh. Apapun, warna apapun, boleh. Silahkan, Mas. Warna putih, warna ini, boleh, Mas. Catatannya apa? Satu, selama bukan jenis pakaian yang dilarang dalam Islam. Dua, selama bukan pakaian yang mengandung sama dengan perempuan, dipakai. Tiga, selama tidak mengandung pakaian yang disebut dengan syuhra. Syuhra itu apa? Bahasa gampangannya, kamu pakai itu dengan tujuan ingin dikenal. Bahasa gampangannya nyeleneh kamu, Mas. Nyeleneh. Kenapa kok pakai nyeleneh? Biar terkenal dengan pakaianmu itu, gayamu gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau orang kita itu contoh, orangnya ireng, Mas, hitam, kulit pakai baju kuning, Mas. Lah kan nyeleneh kan? Gitu. Biar terkenal, biar disebut si hitam berkuning-kuningan. Karena muncul kan sudah merah lah, sudah kan. Ini mungkin pengen dikenal si hitam yang kuning, itu mungkin. Jadi tidak boleh. Tapi kalau di Afrika, ireng jelas, tahu ireng jelas, Pak. Hitam pekat, kuning, Pak. Iya, Anda pakai di sini dari Bekasi Barat kelihatan, Mas. Bagi mereka, orang Afrika, itu apa? Biasa aja, sah-sah aja. Saya punya ustaz lah kuliah di Libya itu tahun 92 saya masuk. 92, 93, 94 tahun itulah. Punya ustaz dari Sudan. Meninggal beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tingginya 2 meter lebih, mantan pemain basket. Ya orang Afrika, Pak. Jangan ditanya, maaf. Kadang-kadang udah kuning. Lah kita kalau yang pertama kali lihat kan, waduh nih Ustaz, gitu kan. Nah, kita gitu. Tapi lama kelamaan kita, oh iya memang stylenya dia. Ya itulah namanya baju apa? Dia pengen dikenal dengan itu. Kalau kita, jadi intinya baju itu sah-sah aja, Mas. Anda mau pakai warna apa, warna dianggap lumrah oleh masyarakat. Makanya perempuan yang mengkhususkan diri dengan apa? Kalau memang kebiasaan ya silakan. Tapi kalau Anda mengkhususkan itu dianggap, oh perempuan itu memang afdolnya baju itu. Anda tidak. Ada dalil nggak? Kalau tidak ada dalilnya, nggak boleh Anda nanti jadi pelaku bid'ah kamu. Kalau Anda merasa tidak ada afdol, merasa lebih enak, ya Pak, itu terserah. Tapi kalau Anda merasa perempuan itu afdolnya bajunya hitam-hitam, warna tertentu yang dicintai salah putih, beliau mencintai putih. Kenapa? Bersih, nadhif dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Imamnya balik. Apa pengaruh sama makmum? Sama Pak, imamnya ngerokok. Ya kan? Sholat jadi imam, Allahu Akbar, mulutnya bau rokok.
ya kan? Bukan dia lagi mas, imamnya kita kadang komatnya nunggu imamnya di situ masih ngabisin rokok. Saya pernah sholat di situ di Jatiwaringin itu masuk, kok komat di sini ada orang baju putih ngerokok masuk ngabisin rokok. Buang jadi imam salah masuk masjid. Waduh, kan nggak boleh keluar. Sudah komat, kan nggak boleh kita keluar. Ya sudahlah, takdir sudah hari ini. Apa jawabannya? Sholli alaihi bid'atu. Sholatlah bid'ahnya. Dosa besarnya ya dosa besar dia. Nah itu dia sendiri imamnya. Cuman kan kita ganggu gitu. Ya, perokok jadi imam. Ya, gimana sholatnya ada pola mulutnya bau rokok. Mau nggak ada ngadep gubernur terus mulutmu bau rokok kan malu anda. Sekarang menghadap Allah mulutnya bau apa? Bentar Pak, itu ada ayat di belakang. Nggak dengar saya Pak. Ngelipat celana. Oke, ketika Anda sholat, celana Anda lipat. Oke, habis sholat, kan di waktu sholat saja. Setiap saat. Ya, itu dilarang setiap saat, setiap kita pakaian. Mau sholat kek, mau enggak kek dilarang. Sholat aja setiap saat. Sama aja mas. Ramadan, puasa, selama puasa, ada rokoknya udah di kantong. Allahu Akbar. Minum tuh kopi seseruput atau air putih seseruput, gorengan satu biji, setan ya mohon maaf kalau yang masih ngerokok di sini loh ya. Dari tadi mas, yang dibelenggu bosnya setan, anaknya gimana ngerokoknya di waktu apa? Habis itu ngerokok lagi. Ngomongin orang enggak lagi nanti malam aja. Oke, silakan tadi yang mau bertanya soal. Kalau ada tahu imamnya isfar Anda langsung keluar, tak boleh karena adzan sudah dikumandangkan. Itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita masuk masjid, adzan dikumandangkan, kecuali di situ ada perbuatan yang memang larangannya keras. Seperti kita sholat di masjid yang ada kuburan. Nah, di situ keluar. Ternyata di pojokan itu ada kuburannya, mas. Keluar. Kan ada masjid zaman-zaman dulu itu kan depannya juga jendela. Masjid Jamek yang di alun-alun apa itu kan ya kan kebuka jendela. Anda masuk azan, Anda pengen sholat masuk jendelanya kebuka. Lalu banyak Allah boleh Pak. Ya.
Ada lagi? Kita lakukan sampai sini. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.